Selamat datang di media edukasi video kami, Sumayasa Dum Edukasi, media pembelajaran asik, kreatif, dan menyenangkan. Pada kesempatan ini kita akan belajar bersama tentang materi pelajaran yang berhubungan dengan kehidupan masyarakat Indonesia pada masa pra-aksara. Burung beo, burung belibis, buah naga dimakan ulat. Tonton videonya sampai habis, semoga bermanfaat. Namun sebelum lanjut, mari kita sama-sama berdoa sejenak agar kita diberikan kemudahan dan kelancaran di dalam belajar. Dan jangan lupa, mari sama-sama kita dukung dan bangun channel ini, klik subscribe, like, dan share agar video ini memberikan manfaat untuk kita bersama. Kehidupan masyarakat Indonesia pada masa pra-aksara. Pra-aksara berasal dari gabungan kata yaitu pra dan aksara. Pra artinya sebelum dan aksara berarti tulisan. Dengan demikian, yang dimaksud dengan masa pra-aksara adalah masa sebelum manusia mengenal tulisan. Masa pra-aksara disebut juga dengan nirleka. Nir artinya tidak ada dan leka artinya tulisan, yaitu masa tidak ada tulisan. Masa pra-aksara dikenal pula dengan masa prasejarah. Kapan dimulainya masa pra-aksara dan kapan waktu berakhirnya? Masa pra-aksara dimulai sejak manusia itu ada. Itu adalah titik awal dimulainya masa pra-aksara. Adapun waktu berakhirnya masa pra-aksara adalah setelah manusia mengenal tulisan. Bagaimana cara mengetahui kehidupan manusia pada masa pra-aksara? Sebagaimana dijelaskan sebelumnya, pada masa pra-aksara manusia belum mengenal tulisan. Kehidupan manusia pada masa pra-aksara dapat dipelajari melalui peninggalan-peninggalan yang ditinggalkan oleh manusia yang hidup pada waktu itu. Peninggalan itu dapat berupa artefak dan fosil. Apa itu artefak dan apa itu fosil? Artefak merupakan benda arkeologi atau peninggalan benda-benda bersejarah, yaitu semua benda yang dibuat atau dimodifikasi oleh manusia yang dapat dipisahkan. Contoh artefak adalah alat-alat batu, logam dan tulang, gerabah, prasasti lempeng dan kertas, senjata-senjata logam, anak panah, mata panah, dan lain-lain. Artefak membantu kita untuk memperkirakan bagaimana perkembangan kehidupan manusia pada waktu itu. Selanjutnya, apa itu fosil? Fosil adalah sisa-sisa atau bekas makhluk hidup yang menjadi batu atau mineral. Fosil yang paling umum adalah kerangka yang tersisa seperti cangkang, gigi, dan tulang. Fosil membantu kita untuk mengetahui pertumbuhan fisik makhluk hidup manusia pada masa pra-aksara. Periodisasi masa pra-aksara. Untuk mengetahui perkembangan manusia sejak awal kehidupannya, kita perlu mempelajari terlebih dahulu periodisasi atau pembabakan zaman di muka bumi. Periodisasi masa pra-aksara dibagi menjadi tiga, yaitu yang pertama, periodisasi masa pra-aksara pada masa geologis, yang kedua, periodisasi masa pra-aksara pada masa arkeologis, dan yang ketiga, periodisasi masa pra-aksara dilihat dari perkembangan kehidupan manusia pada masa pra-aksara itu sendiri. Untuk lebih jelasnya, mari kita lihat uraian berikut ini. Yang pertama, periodisasi masa pra-aksara secara geologis. Secara geologis, masa periodisasi pra-aksara dimulai dari zaman Arkaikum, zaman Paleozoikum, zaman Mesozoikum, dan zaman Neozoikum atau Konozoikum. Kemudian periodisasi masa pra-aksara secara arkeologis. Periodisasi secara arkeologis didasarkan atas hasil-hasil temuan benda-benda peninggalan yang dihasilkan oleh manusia yang hidup pada masa pra-aksara. Periodisasi masa pra-aksara secara arkeologis ini terdiri dari zaman batu besar atau megalitikum, dan zaman logam. Yang ketiga, periodisasi masa pra-aksara berdasarkan kehidupan masyarakatnya. Berdasarkan kehidupan masyarakat pada masa pra-aksara diantaranya yang pertama, masa berburu dan mengumpulkan makanan. Kemudian, masa bercocok tanam. Dan yang ketiga, masa perundagian. Masa pra-aksara. Kehidupan manusia pada masa pra-aksara membawa pengaruh di kehidupan berikutnya. Peninggalan budaya masyarakat pra-aksara yaitu yang pertama, sistem kepercayaan, yang kedua, sistem gotong royong dan musyawarah, yang ketiga, sistem cara bercocok tanam, dan yang keempat, sistem pelayaran. Ini merupakan peninggalan-peninggalan budaya masyarakat pada masa pra-aksara. Nenek moyang bangsa Indonesia.
Nenek moyang bangsa Indonesia diawali oleh adanya kedatangan bangsa Proto-Melayu atau Melayu tua, yakni sekitar tahun 2000 sebelum Masehi. Kemudian disusul oleh kedatangan bangsa Deutero-Melayu atau Melayu Muda yang berasal dari Indochina bagian utara sekitar tahun 500 sebelum Masehi. Ayo merangkum. Apa yang sudah aku pelajari hari ini? Hari ini kita telah belajar mengenai definisi masa praaksara. Kemudian kita telah belajar mengenai bukti kehidupan masa praaksara. Selanjutnya kita telah belajar periodisasi masa kehidupan praaksara. Dan terakhir kita telah belajar peninggalan budaya masa praaksara. Sekarang, cobalah jawab beberapa pertanyaan berikut ini. Yang pertama, apa yang dimaksud dengan masa praaksara? Yang kedua, tuliskan beberapa bukti kehidupan masa praaksara. Yang ketiga, jelaskan periodisasi kehidupan masa praaksara. Jangan lupa tulis jawabanmu pada kolom komentar. Terima kasih telah menyaksikan video ini. Semoga bermanfaat. Mari sama-sama kita dukung dan kita bangun channel ini. Klik subscribe, like, share, dan komen. Sampai jumpa lagi dalam video pembelajaran berikutnya.